Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Buat kalian yang suka sirah nabawiyah atau kisah-kisah nabi, kali ini masih dengan konten motovlog. Kita akan membahas kisah nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Tidak banyak kisah tentang nabi yang satu ini, tetapi ada cerita menarik dari beliau yang mungkin kalian belum tahu. Untuk itu, ayo kita sama-sama belajar kisah Nabi Idris alaihi salam dan sandalnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk rebahan, siapin risol bihun, es buah, ayam geprek, dan kita mulai. Intro. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris berasal dari kata darosa yang berarti belajar, sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnun bin Yarid. Beliau dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklimah. Selama 345 tahun Nabi Idris hidup di dunia, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno atau Babilonia dan Mesir atau Memphis. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya. Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Khonuk yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Pada mulanya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal soleh, seperti halnya yang diceritakan dalam buku Nabi Idris. Namun akhirnya beliau berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan beliau ajarkan kepada kaumnya. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, beliau diberi gelar singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar As-Sadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 4-5. Surat tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan, hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah itulah Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas,
pandai dan bijaksana. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Idris diberikan Allah mukjizat berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Saat ada waktu luang, Nabi Idris menjahit pakaian lalu diberikan kepada kaum fakir miskin. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henokh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di bumi Lemuria Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi, para ilmuwan itu menduga kitab Henokh tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Sekarang kita akan bahas kisah Nabi Idris merasakan mati dan hidup lagi. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Beliau membawa banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat Izrail yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Izrail namun ditolak. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Izrail," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya sebab malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku, apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di bumi?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Ku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan." "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Izrail menggeleng. "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Beliau ingin malaikat Izrail mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakaratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Izrail sebab segala hal yang malaikat Izrail lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Izrail. Namun Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika malaikat Izrail pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Izrail menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Beliau tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara berbagai kisah tentang Nabi Idris alaihi salam yang paling menarik adalah cerita satu ini, kisah perjalanan Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu ketika Nabi Idris dan malaikat Izrail tengah beribadah bersama. Lagi
Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris menjawab, "Jujur saja aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka." Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan sebab beliau melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Malaikat tersebut menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidup di dunia. Rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Beliau tak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Beliau pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga nyaris pingsan, namun beliau pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, beliau sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Beliau juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang. Beliau terlena dan ingin tetap berada di surga. Dengan kecerdikan Nabi Idris yang pergi ke surga menggunakan sandal, akhirnya meninggalkan salah satu sandalnya di bawah pohon di surga tersebut. Kemudian saat malaikat Israel dan Nabi Idris pulang ke bumi, tiba-tiba Nabi Idris berkata bahwa sandal miliknya tertinggal di surga dan beliau harus kembali untuk mengambil sandal tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris pun diperbolehkan kembali ke surga, dan beberapa riwayat menyampaikan bahwa akhirnya Nabi Idris alaihi salam menetap di surga selama-lamanya. Baiklah, itulah tadi moto vlog Sirah Nabawiyah, kisah Nabi Idris alaihi salam dan sandalnya di surga. Sepenggal kisah dari Nabi Idris dengan segala keteguhannya untuk berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal akan kecerdasannya dalam membaca ilmu perbintangan, orang pertama yang bisa membuat baju dan menjahit pakaian. Mukjizat lain yang diberikan Allah untuk Nabi Idris adalah perjalanannya ke surga dan neraka. Begitu terpesonanya Nabi Idris saat melihat surga dan pingsan tatkala melihat dahsyatnya api neraka. Selesai. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.